Capek ya? Kenapa kok bisa secapek ini? Jangan lupa istirahat ya kalau capek. Istirahat yang cukup. Jangan begadang mulu. Jangan kebanyakan nangis pas malam sampai kamu lupa tidur. Kalau kamu banyak pikiran, istirahatin pikiran dulu ya. Stop banyak pikiran sesuatu yang belum tentu terjadi. Istirahatin pikiran, lakukan hal positif. Yang sekiranya kamu ngelakuin itu tuh bikin kamu lupa sama masalahmu. Jangan berlebihan khawatirnya. Aku gak tahu kamu percaya omonganku ini atau enggak. Pikiran buruk kita itu belum tentu terjadi. Belum tentu nanti semuanya akan seperti yang ada di dalam pikiran kita. Kadang pikiran kita berlebihan banget mikir yang buruknya. Sampai membuat kita sedih, membuat kita stres, membuat kita capek pikiran. Padahal kan kalau kita nggak mikir negatif, kita nggak akan secapek itu. Kita nggak akan sesedih itu. Makanya banyak orang bilang kebanyakan kita stres itu karena pikiran kita sendiri. Pola pikir kita sendiri yang bikin kita stres. Bener nggak? Bener nggak? Kamu setuju nggak? Sebenarnya keadaan kita, situasi kita nggak serumit itu. Nggak serumit seperti yang ada dalam pikiran kita. Karena mungkin kita terlalu banyak mikir yang buruk tentang keadaan kita. Jadi kita ngerasa bahwa keadaan kita serumit itu. Padahal kan kalau kita nggak overthinking, kalau kita nggak mikir negatif tentang keadaan kita nggak akan ngerasa keadaan kita serumit itu. Jadi mulai dari sekarang, tolong ilangin overthinkingnya ya. Ilangin pemikiran negatif. Jangan terlalu berlebihan cemas akan sesuatu hal yang belum benar-benar terjadi. Karena ketakutanmu itu bisa aja loh, kamu jadi ngerasa sedih yang berlebihan banget. Juga kalau kamu takut yang berlebihan kayak, gimana ya, semuanya bisa aku hadapin gak ya? Besok bisa baik-baik aja gak ya? Banyak rangkaian kata-kata di pikiranmu yang justru akan membuat kamu semakin takut. Akhirnya kamu jadi sedih yang berlarut-larut. Gak apa-apa. Istirahat aja ya. Tenangin diri dulu, istirahatin pikiran dulu. Stop overthinking. Ya. Gak apa-apa. Yakinin diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik aja kok. Semangatin dirimu sendiri ya. Oke? Gak apa-apa kalau kamu gak bisa kuat dulu. Gak apa-apa kok kalau kamu capek. Kamu gak dituntut untuk selalu kuat kok. Kamu kan manusia. Gak bisa sekuat baja yang sekuat itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu lemah dulu. Yang gak boleh itu kamu di keadaan lemah kayak gini dalam waktu yang lama. Kamu di titik ini aja terus, itu yang gak boleh. Mau gimana pun, mau kamu hancur, kamu rapuh, lemah, ya tetap aja hidup akan terus berjalan. Kalau keadaanmu gak bisa berubah, maka seharusnya kamu yang bisa berubah. Dari gak baik-baik aja, bisa baik-baik aja lagi. Meskipun keadaanmu lagi gak baik-baik aja, jangan biarkan dirimu sendiri ngerasa gak baik-baik aja dalam waktu yang lama. Oke, harus bisa bangkit dari keterpurukan, harus bisa senyum lagi, perlahan juga harus bisa kuat, harus bisa semangat juga. Banyakin istirahatnya ya, tidur yang cukup, jangan bebanin pikiranmu dengan banyak pikiran. Istirahatin pikiran dulu, isi tenaga lagi dengan istirahat dulu, biar kamu rasa jauh lebih tenang. Biar kamu rasa lebih kuat dulu. Kamu juga boleh nangis, kamu juga gak apa-apa. Luapin semua hal yang gak bisa kamu jelasin. Nangis aja gak apa-apa. Luapin semua hal yang gak bisa kamu jelasin lewat nangis. Jalanin hari-hari dengan keadaan lemah dulu gak apa-apa. Tapi nanti kalau capeknya udah hilang, sedih mudah pergi, tolong jalanin hidup seperti biasanya ya. Jalanin hari-hari dengan rasa bahagia. Jalanin hari-hari dengan penuh semangat. Gak apa-apa kok kalau kamu kayak gini.
sementara waktu. Jadi lemah dulu, jadi rapuh dulu. Aku ngerti karena kita memang butuh waktu buat sekedar istirahatin pikiran. Butuh waktu buat istirahatin tubuh. Butuh waktu buat nangis sepuasnya. Butuh waktu buat berhenti sejenak. Butuh waktu buat sendirian. Butuh waktu buat sekedar ngisi ulang energi. Karena kadang hidup memang seribet, serumit, sesulit, dan seberat itu buat dijalanin. Jadi ya gak apa-apa kalau terkadang kita butuh waktu menyendiri dulu dari ramainya dunia. Rasanya kalau gak berhenti sejenak tuh kayak nambah sakit dan kita akan lebih capek. Kamu boleh bangkit lagi, kamu boleh perlahan kuat kembali pas kamu rasa kamu udah bisa lanjutin semuanya. Kalau kamu rasa kayak aku gak kuat lagi, aku gak bisa lagi, tolong selalu ingat apa yang aku bilang ini ya. Jangan lupa, kamu tuh masih punya banyak tujuan yang harus kamu wujudkan. Mungkin kamu pengen bahagiain keluargamu, meraih cita-citamu, ke tempat yang belum pernah kamu kunjungin, makan makanan yang belum pernah kamu makan, melakukan banyak hal yang bikin kamu senang juga. Selalu ingat tujuan-tujuanmu itu. Sejahat apapun semuanya, sehancur apapun kamu, seputus asa apapun kamu sama hidup ini, selalu ingat cita-citamu itu. Masih ada banyak loh hal yang bisa bikin kamu bahagia. Kamu lupa ya, memang di dunia itu tempatnya capek. Aku akuin itu. Dunia memang tempatnya capek. Tapi di dunia ini juga ada banyak banget hal yang bisa bikin kamu bahagia dan ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa ngilangin rasa capek itu tanpa kamu harus menyerah sama hidup. Jangan nyerah, tetap semangat, tetap bertahan. Sesekali kamu boleh menyendiri dulu untuk ngisi energi dulu, habis itu kamu harus semangat lagi, kamu harus bisa perlahan kuat kembali. Oke? Gak boleh nyerah ya. Gak apa-apa kok bilang capek. Gak apa-apa untuk ngerasa lemah. Kita memang manusia yang gak bisa sekuat itu. Jadi gak apa-apa dong bilang capek. Pesanku ya, aku ingetin kamu, jangan ngerasa lemah dalam waktu yang lama. Kamu harus bangkit lagi. Kamu harus bisa bahagia kembali seperti biasanya. Ya, semangat ya. Aku yakin kamu sebisa itu untuk jalanin hidup ini. Semangat!